Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Hari ini kita ketemu pada bahasa Inggris 3 pada pertemuan yang ketiga. Ya. Pada pertemuan yang ketiga ini ada 3 hal yang kita akan bahas ya. Nanti ada pembahasan kita mengenai singular dan plural subject ya. Nanti ada pembahasan kita mengenai preposition. Nanti terakhir kita membahas soal conjunction, coordinating conjunction. Jadi ada 3 topik dalam gramatika ya, yang nanti diujikan pada TOEIC ya, pada TOEIC. Biasanya dalam format incomplete sentence seperti biasa. Jadi dihilangkan pertanyaan kata-katanya dalam sebuah pertanyaan, kemudian kita mencarinya di beberapa pilihan multiple choice yang tersedia. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas soal yang pertama subjek singular, yang kedua subjek plural. Ini kaitannya dengan kalau saudara mengikuti pada pertemuan kedua, ada pembahasan soal subjek verb agreement. Jadi kecocokan antara subjek dengan verbnya. Nah, di sini kita coba mempertajam pemahaman kita soal mana subjek yang singular, mana subjek yang plural. Karena nanti ada sedikit mengecoh. Sepertinya dia plural, tapi dia singular. Sepertinya dia singular, tapi dia plural. Ada kalanya dia mengecoh. Nah, ini kita akan pelajari. Selanjutnya ada pembelajaran soal preposition. Ya. Preposition itu berarti kata depan. Ya. Kata depan. Kata depan ini biasanya yang menunjukkan waktu, yang menunjukkan tempat, seperti penggunaan misalnya on. On itu bisa berarti di atas. Kalau untuk tempat, misalnya on the table, berarti di atas meja. Tapi kalau untuk waktu, dia bisa bermakna untuk hari. Misalnya on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, untuk hari. Gitu. Oke, jadi itu. Nah, dan yang terakhir, malam ini kita belajar soal conjunction, coordinating conjunction, atau kata hubung. Ya, jadi dia menghubungkan kata dengan kata yang lain, frasa dengan frasa yang lain, kalimat dengan kalimat yang lain, atau glosa ya dengan glosa yang lain. Misalnya seperti kalimat misalnya I like durian and mango. Berarti itu menggabungkan coordinating ya, conjunction-nya and di situ dan ya, menghubungkan kata-kata durian and mango. Nah, itu berarti menggabungkan satu kata durian dengan satu kata mango. Nanti ada lagi yang menggabungkan frase. Frase itu berarti beberapa kata. Ada lagi nanti menggabungkan kalimat. Gitu. Nah, hari ini kita belajar itu. Sekarang kita awali dengan materi kita yang pertama pada pertemuan ini ya. Pada pertemuan ketiga ini yaitu singular subject and plural subject. Ya. Jadi
Di sini dikatakan bahwa kadangkala dia nampak seperti subjeknya itu singular, tapi sebenarnya dia plural. Atau sebaliknya, seperti dia itu plural, tapi sebenarnya dia singular. Maka di sini dibuka dengan pernyataan, some nouns appear plural, but are actually singular. Beberapa kata benda muncul seperti plural, jamak, tapi sebenarnya dia adalah singular. Ya. Other nouns have irregular plural that look singular. Nah, kata benda yang lain ada kalanya dia itu memiliki jamak yang tidak beraturan, tapi terlihat seperti singular. Gitu. Nah, dikatakan di sini, be careful, hati-hati, because the verb must agree with the subject. Kenapa? Hati-hati, karena kata kerjanya harus agree with the subject, harus sesuai dengan subjeknya. Itu masalahnya kita belajar. Dan TOEIC pengen tahu kita, apakah kita paham soal ini. Ya, langsung saja. Di sini ada subjeknya namanya $30. $30 itu berarti $30. Dolarnya itu pakai S. Ini kan berarti dia itu kan jamak kan. Nah, walaupun dia ditulis jamak, tapi tetap kita pakai is gitu. Kenapa? Karena untuk uang semuanya dianggap tidak bisa dihitung. Makanya di sini kita pakai is. $30 itu dianggap tidak bisa dihitung. Is a low price for the nice shirt like that. Makanya kita pakai is. Yang berikutnya, United Computers employs. Nah, lihat kata employs-nya yang bermakna mempekerjakan. Ya. United Computers employs. Kenapa di situ employs-nya itu kata kerjanya pakai S? Sementara United Computers itu kan jamak, karena computersnya pakai S. Oh, bukan. Ini dia sebenarnya tunggal. Karena United Computers adalah nama perusahaan. Ya, tahunya dari mana? Tahunya dari employees, mempekerjakan. Ya, most of the workers in this town. United Computers employs most of the workers in this town. Nah, di situ dilihat kita menggunakan kata kerjanya pakai S, berarti kata kerjanya singular, dan kita pastikan bahwa United Computers adalah satu entitas bisnis. Ini hanya sebuah nama. Jadi computers pakai S di situ bukanlah computers jamak, tapi adalah United Computers sebuah nama. Nah, berikutnya ada kata-kata everybody. Everybody itu harga mati. Everybody itu satu. Anggap singular. Maka kata kerjanya pakai S. Once. Few people. Nah, few people itu berarti jamak. Ya. Nggak ada S dia memang. Tapi kalau people itu jamak dari person. Kalau person, kita satu. Jamaknya dari person itu people. Walaupun dia nggak pakai S, peoples gitu, tetap dia dianggap sebagai jamak. Nah, kalau dia jamak, maka verb-nya pun juga verb-nya jamak, yaitu tidak pakai S. Few people understand these laws. Sama halnya dengan children. Children itu bentuk jamak dari child. Jadi child itu bukan child pakai S. Enggak, kalau untuk menjamakkannya. Tapi children. Nah, di sini kita pakai are. Atau pakai verb-nya verb yang jamak pula. Nah, the children are not allowed in the office without adult supervision. Artinya anak-anak tidak diizinkan di kantor tanpa pengawasan orang dewasa. Nah, ini adalah contoh-contoh dari subjek-subjek yang tricky, ya,
yang membutuhkan perhatian, ya. Jangan sampai kita salah di sini, ya. Nah, bisa dipelajari lebih jauh lagi karena banyak lagi contoh-contoh di buku-buku grammar yang membahas soal ini. Oke, sekarang kita latihan. Di sini ada kalimat 5 cents, ya, 5 sen. Bla 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 added to the price for the sales tax. Kalau kita konsisten dari untuk sebuah nilai uang gitu, maka walaupun dia jamak, dia tetap dianggap tunggal. Maka di sini jawabannya adalah is, gitu. Walaupun dia sense-nya di sini jamak, gitu ya. Oke. Nah, seperti ini nasional ya, National Autos ya. Nah, National Autos itu merupakan nama perusahaan. Walaupun di sininya hurufnya autos, subjek, terlihat jamak, tapi dia tetap diperlakukan singular, ya. Maka yang singular di sini jawabannya adalah C, owns, ya, owns, S, pakai S di sini ya, karena National Autos ini adalah nama. Oke. Nobody, nobody berarti tak seorang pun. Nah, ini dianggap singular nobody ini. Maka di sininya kita pakainya comes, D ya. Karena nobody adalah singular ya. Maka kata kerjanya juga kata kerja singular, yaitu pakai S ya. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh silakan langsung bertanya terkait dengan subjek dan verb ini ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham maksudnya, silakan ya. Boleh open mic kalau yang mau bertanya, silakan. Kalau paham, kita lanjutkan lagi. Baik, kayaknya nggak ada yang open mic, kita lanjutkan. Kali ini kita masuk ke pembahasan kita yang kedua malam ini, yaitu preposition, ya, kata depan. Preposition itu menunjukkan waktu, menunjukkan tempat, dan menunjukkan pergerakan. Jadi ada 3 hal yang ditunjukkan oleh preposition itu. Yang pertama time, yang kedua place, yang ketiga movement, ya. Dan mereka, maksudnya preposition ini juga menunjukkan hubungan antara kata benda dengan pronoun dan kata-kata lainnya, ya. Sekarang kita lihat dulu ya. Kita tahu preposition itu ada yang at ya, at. At itu digunakan untuk waktu yang pasti ya. Untuk waktu at itu. Contohnya at 10:30 ya. Di sini waktu. Jadi sebelum waktu itu ada at ya. They arrive at 10:30. Berikutnya ada on, ya. On itu untuk hari atau tanggal, ya. Jadi kalau kita menyebutkan hari, kita pakai on. Misalnya harinya on Monday, pakai on, ya. They arrive on Monday. Nah, kalau in itu untuk bulan dan tahun. Misalnya kalau kita bilang April itu kan bulan. Itu kita bilangnya in April. Atau in 2021. Nah, tahun kita bilangnya in. Ya. Jadi in itu bisa untuk bulan, bisa untuk tahun. Ada lagi preposition from A to B. From bla, bla, bla to bla, bla, bla. Ya.
atau from bla 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 until bla bla bla. Misalnya ini rentang waktu ya. I live there from July to December. Berarti from bla 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 to bla bla bla. I live there, I stay there from Sunday to Friday. Nah, itu kira-kira. Jadi ada at, ada on, ada in, ada from, ada to, ada from, until. Ya. Nah, ini baru ngomongin preposition yang menunjukkan waktu. Oke, kita lanjut. Sekarang preposition yang menunjukkan tempat. Ya. Kalau at, itu gunanya tempat yang ada nomor. Ya. Misalnya Siliwangi nomor 6. Ya, kampus kita Bina Insani ada di Siliwangi nomor 6. Maka di sini kita pakai at. Kenapa? Ada nomor 6-nya. Jadi di sini nomor 6 ini menandakan exact address. Addressnya yang tepat. Ya. Tapi kalau nggak ada nomornya, jalannya aja, kita pakai on. Ya, kita pakai on. Jalannya aja kita pakai on. Ya. Tapi kalau seandainya kita nggak ada jalannya, nggak ada nomornya, langsung ke tempat kotanya, Bekasi misalnya, itu kita pakai in. Bahkan kecamatannya kita pakai in. Misalnya kecamatannya, misalnya in Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, atau Kecamatan Sepanjang Jaya, in Sepanjang Jaya, kita sudah pakai in. Pokoknya lepas dari jalan, kita sudah pakai in. Ya. Apakah itu kelurahan, apakah itu kecamatan, apakah itu kota, kabupaten, provinsi, negara, itu kita pakai in. Yang bedanya adalah kalau seandainya dia ada jalannya, pakai on. Kalau ada nomor jalannya, kita pakai at. Gitu. Berarti kalau lengkapnya adalah he lives at 6 Siliwangi Street, ya, Bekasi, West Java Province, Indonesia. Itu kita pakai at. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah on. On bisa bermakna di atas, ya. Misalnya the phone is on the desk. In bisa bermakna inside, di dalam. Saya the phone is in your bag. Gitu. Ada next to bersebelahan, beside bersebelahan, by berdekatan atau bersebelahan. Jadi untuk menyatakan bersebelahan aja itu banyak. Ada next to, ada beside, ada by. Misalnya the book is next to your phone. Nah, itu berarti buku ada di sebelah teleponmu. Itu kira-kira, ya. Oke, sekarang movement, ya, direction. Ada preposition yang berguna untuk menyatakan gerakan. Misalnya to, toward, into, through, ya. To atau toward itu adalah in the direction of, ya. In the direction of. Misalnya, they go to the school. Dia pergi menuju ke arah sekolah. Ya. Jadi, to sama towards itu bermakna in the direction of. Into, berarti to the inside of. Masuk atau ke dalam, misalnya, ke dalam. They walk into the school building. They walk into. Mereka berjalan ke dalam gedung sekolah. Through artinya melewati, ya. From one end to the other. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini katanya let's drive through the park. Mari kita berkendaraan, ya, menembus atau sepanjang taman gitu. Atau sepanjang taman. Nah, ini semuanya adalah preposition. To,
toward, into, dan through. Ya. Oke. Jadi kalau begitu, di sini ada soalnya, misalnya TOEIC nanti akan membuat soal incomplete sentence-nya seperti ini, ya. Just put the packages, ya. Kalau di sini berarti ada in the table, on the table, at the table, into the table. Yang benar pasti on the table, di atas meja. Taruhlah paket-paket tersebut di atas meja. Ya, jawabannya adalah B, ya, on the table. Nah, she was born, ini tadi untuk waktu, ya. Sudah pasti jawabannya adalah ya, bagus. Jawabannya adalah apa jawabannya? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu jawabannya? Gampang banget ini. She was born bla 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 1998, ya. Yang mana yang benar itu? Tadi kalau untuk tahun kita pakai apa? In, ya. In, Pak. Ya. Berarti she was born in 1998. Jadi kalau ada yang bilang she was born on 1998 itu udah salah, ya. Karena kita sudah tahu betul bahwa untuk tahun dan bulan kita pakai in gitu. Oke. Sekarang ini adalah ada sepanjang waktu, ya. Ini the training session has been changed. Oh ya, from 8:30 berarti jawabannya to 90. Jadi sesi pelatihan telah diubah, ya, dari tadinya jam 8.30 menjadi jam 9. Itu kita pakai from A to B, ya, from A to B, from 8:30 to 9, gitu ya. Jadi kita pakai from to. The training session has been changed from 8:30 to 9. Itu kira-kira, ya. Oke. Nah, yang terakhir materi kita hari ini adalah soal coordinating conjunction. Apa itu coordinating conjunction? Ini adalah yang menghubungkan, ya, yang menggabungkan kata-kata. Kalau enggak prasa, kalau enggak clauses, ya, yang sama penting, ya, dengan fungsi gramatikanya sama, ya, nggak boleh berbeda. Jadi kita menggabungkan yang sejenis, kata benda dengan kata benda, ya, kata sifat dengan kata sifat, ya, prasa tempat dengan prasa tempat. Jadi harus sejenis secara gramatikal. Jadi kita contohnya coordinating conjunction ini menggabungkan dua adjektif. Misalnya letih dan lesu. Letih dan lesu. Letih itu berarti kata sifat. Dan itu coordinating conjunction-nya. Lesu itu kata sifat. Jadi dia benar menggabungkan letih dan lesu. Tapi kalau menggabungkan letih dan mangga gitu, nah itu udah nggak masuk secara makna, nggak masuk secara gramatika, dia berbeda. Letih kata sifat, mangga kata benda. Jadi dia nggak masuk. Nah, dia juga menggabungkan prepositional phrase, ya, misalnya in the market and in campus. Nah, itu berarti prepositional phrase, prasakata depan yang mengarah kepada tempat. Yang satu in the market, yang satunya lagi in campus. Jadi prasa itu adalah gabungan dari beberapa kata, tapi bukan kalimat. Nah, dia selain itu juga menggabungkan dua klausa independen. Artinya dua kalimat yang bebas, ya. Misalnya saya suka
saya suka mangga dan saya suka saya suka mangga dan saya suka durian misalnya. Itu kan saya suka mangga dan saya suka durian. Itu kan dua klausa. Saya suka mangga dan saya suka durian. Jadi ada dua kalimat yang digabungkan dengan kata-kata dan. Itu contoh pengantar. Selanjutnya kita lihat di sini ya. Ini ada pengantarnya. Bahwa conjunction yang kita pakai adalah and ya. Kalau conjunction and ini kita menggabungkan ide yang sama ya. Nah, tapi conjunction but dan yet kita menggabungkan hal yang berlawanan ya. Kalau small but strong. Nah, itu kan suatu hal yang berlawanan. Small but strong. Ya, kecil tapi kuat. Itu menggabungkan hal yang berlawanan. Ada lagi yang pakai or, ya. Ada lagi yang pakai either bla 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 or, ada lagi neither bla 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 nor, ya. Kalau either bla 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 or berarti nanti biasanya kalimatnya adalah kalimat negatif atau pertanyaan. Ini sifatnya adalah pilihan, ya. Misalnya, would you like coffee or tea, yaitu untuk or ya. Ini untuk or. Ini untuk or yang menyatakan join choice ya. Ada lagi kita menggunakan either coffee or tea. I can give you either coffee or tea. Ya. I can give you either coffee or tea. Saya bisa memberimu baik kopi maupun tea. Gitu. Ya. Oke, kita mulai dari N di sini ya. N ini menggabungkan ide yang sama di sini. Kita menggabungkan some paper and pencil. Jadi benar kata benda sama-sama kata benda. Di sini ada paper and pencil. I need some paper and pencil. Berarti N menggabungkan paper dan pencil. Nah, kalau but itu dia menggabungkan ide yang berbeda. Tadi dibilang, he eats a lot but never gets fat. Nah, di sini kita menggabungkan frase ya, eats a lot ya, but never gets fat. Walaupun dia makan banyak tapi nggak pernah dia menjadi gendut atau gemuk ya. Nah, di sini kita menggunakan kata or untuk pilihan ya. Would you like coffee or tea? Would you like coffee or tea? Would you like coffee or tea? I can give you either coffee or tea. Nah, itu yang disebut dengan conjunction. Toek pengen tahu apakah kita paham dengan konsep ini. Ya. Oke, kita lihat latihannya. Di sini kita diminta untuk memilih apakah but, or, and, atau nor. Yang jelas, kalau ada both A ya, and B. Jadi both bla 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 and bla bla bla. Berarti di sini nggak usah lihat creative and accurate ini. Karena ada both di sini, udah pasti di sini adalah and, gitu aja rumusnya. Karena itu udah rumus. Both bla 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 and bla bla bla. Kalau bahasa Indonesia artinya baik kreatif maupun akurat. Gitu. Baik kreatif maupun akurat. Itu dalam bahasa Indonesia. Jadi both A and B artinya baik A maupun B. Gitu. Ya, berarti jawabannya adalah ini sudah pasti C. Makanya orang yang ngerti bahasa Inggris dia cepat aja jawabnya ini. Oh, ini pasti N gitu. Kenapa? Karena ini ada both di sini. Kalau both itu both bla 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 and bla bla bla. Gitu kira-kira ya. Terus berikutnya di sini I'm sorry but I drink neither coffee nor tea. Ya, maaf saya. Nah, di sini jadinya karena dia pakai neither, maknanya tidak
Jadi saya tidak minum jadinya. Nah, karena neither ini maknanya adalah tidak. Saya tidak minum baik kopi maupun tea. Ya. Jadi kalau pakai neither di sini itu bermakna saya tidak minum kopi maupun teh. Bahasa Inggrisnya I drink neither coffee nor tea. I'm sorry, but I drink neither coffee nor tea. Artinya orang yang ngomong itu tidak minum kopi maupun teh, seperti itu. Karena kita tahu aja kalau ada nor di sini berarti neither. Kalau ada or di sini pasti either. Rumusnya gitu aja. Neither A nor B. Neither A nor B. Maknanya not. Tidak minum. Neither A nor B. Kalau either itu baik either coffee or tea. Either coffee or tea. Ya, I drink either coffee or tea. Atau I don't drink either coffee or tea. Jadi kalau pakai either kita harus pakai not. I don't atau I do not drink either coffee or tea. Tapi kalau pakai neither, langsung saja I drink neither coffee nor tea. Maknanya sama. Jadi I drink neither coffee nor tea sama dengan I don't drink either coffee or tea. Gitu. I'm sorry. Jadi kalimat ini bisa kita ucapkan dengan dua bentuk. Coordinating conjunction. Yang pertama adalah I'm sorry, but I drink neither coffee nor tea. Atau kita pakai either. I'm sorry, but I don't drink either coffee or tea. Paham sekarang ya? Either coffee or tea. I'm sorry, but I don't drink either coffee or tea. Tapi kalau pakai neither, I'm sorry, but I drink neither coffee nor tea. Itu kira-kira ya. Oke, di sini the restaurant opens on weekends. Berarti not on holiday. Ini berarti bertolak belakang. Kita pasti pakai but, ya. But not on holiday. Kita bilang the restaurant opens on weekends, but not on holiday. Jadi restorannya buka pada pada hari weekends, tapi tidak pada holiday, misalnya tanggalan merah gitu, ya. Itu berarti tanggalan merah di hari Senin gitu. Itu berarti dia nggak buka di tanggalan merah. Jadi jawabannya langsung adalah but. Gitu. Oke, itu kira-kira materi kita pada hari ini. Tidak banyak, yang penting kita paham apa yang kita pelajari. Ada 3 aspek gramatika yang telah dipelajari. Semoga saudara bisa pahami dengan baik. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, kita bisa akhiri. Nanti materinya saya upload di e-kampus.